kemudian 15, 16 ini nanti berhubungan, saling berhubungan. Jadi dimulai dari tugas hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar membuat toko atau toko buku ya teman-teman. Nah, dalam pembuatan toko buku ini skripnya saya berikan, ya, saya berikan. Kemudian Anda nanti tinggal memodifikasi. Nah, saya share screen ya. Oke, ini ya. Ini pertemuan 14. Jadi saya terangkan biar lebih mudah nanti diperhatikan. Ini karena untuk tugas-tugas berikutnya. Jadi di pertemuan 14 ini nanti Anda akan melakukan latihan membuat toko buku online. Nah, di sini penyimpanannya masih menggunakan server lokal atau Sampipi. Saya tak coba headset. Saya dulu. Oke, jadi di sini nanti penyimpanan semuanya ada di server lokal. Nah, Anda nanti tugasnya adalah yang pertama download dulu. Ini sudah saya siapkan download bahan materi. Nah, ini tinggal di copy paste teman-teman. Nah, copy paste. Ada di copy, kemudian kamu copy di halaman ini ya, sorry. Bentar. Ini ya, ini semua Anda copy aja. Copy, kemudian kamu masukkan di C ya, karena kemarin sudah saya ajari bagaimana cara instalasi Sampipi ya. Nanti di copy, kalau sudah install Sampipi ya, diklik di sini di Sampipi, kemudian cari htdoc, kemudian bikin folder di sini dengan nama ini namanya, namanya nih Lokomedia, kemudian dipaste. Jadi semua file ini dimasukkan di Lokomedia, ada di Sampipi, kemudian dicari htdoc. Nah, setelah itu baru Anda memodifikasi. Jadi Anda tidak membuat dari awal, tetapi hanya memodifikasi. Nah, langkah-langkahnya ini semuanya sudah saya sertakan di sini. Yang pertama, jalankan Sampipi, aktifkan MySQL. Ya, nanti tampilan seperti ini diaktifkan yang Apache sama MySQL. Ini sebenarnya bacanya MySQL ya. Nah, ini semuanya dijalankan sampai di sini warnanya hijau. Kalau sudah hijau berarti sudah aktif. Nah, kemudian setelah itu copy filenya ke dalam C Sampipi htdoc, kemudian dipaste, bikin folder namanya Lokomedia seperti ini. Kemudian cara membukanya localhost _ Lokomedia. Nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, tampilan yang Anda bikin nanti seperti ini. Ya, seperti ini. Di sini logo, ini termasuk tampilan yang sangat sederhana ya, sangat sederhana. Ini ada logo, ada nama sebagai header, kemudian di sini nanti ada 3 tombol beranda, katalog buku tentang kami. Nah, di halaman depan ini tersedia atau terpampang 4 buku. Ini nanti sebenarnya bisa Anda tambah menjadi 5, 10, 12, atau 50 bisa. Tinggal di copy aja. Tinggal nanti diubah isi atau konten dari bukunya. Nah, di sini menu, kemudian di sini adalah konten. Terus yang di bagian bawah adalah footer. Footer ini nanti copyright 2021 by siapa ya, ini bisa diubah. Nanti tinggal diketik aja. Nah, terus di tampilan buku, ini ketika diklik akan muncul informasinya. Nah, di sini diklik langsung masuk
trik kolaborasi React dengan PHP dan MySQL. Nah, ini ada cover bukunya. Kemudian di sini ada keterangan judul buku, ya di sini judul buku, kemudian di sini sinopsisnya, terus penulisnya siapa, kode buku siapa, ISBN siapa, tahun terbit siapa, kapan, dan informasi lainnya. Nah, kalau ingin kembali, tinggal klik beranda. Beranda lagi bisa. Nah, ini juga. Seperti ini. Terus kita masuk ke katalog buku. Nah, di katalog buku ini lebih sederhana teman-teman, karena kita hanya membuat tabel, ya, hanya kita membuat tabel, kemudian ditambahkan apa? Ditambahkan image dari gambar-gambarnya ini. Nah, semua gambar-gambar ini nanti kalian bisa mencarinya di IMG ya. Nanti dicek di IMG. Nah, ini. Nah, saya perlihatkan. Jadi di sini ada beberapa gambar ya. Jadi ada gambar sampul utuh ya di sini. Nah, ini tulisannya ya buku 4. Nah, ada buku kecil, kemudian ada katalog. Nah, nanti dilihat. Nah, kalau buku ya di sini kita tampilkan aja. Nah, ini yang dipasang di halaman detail buku ya, ditampil detail buku. Kemudian yang ini yang ada kodenya buku kecil ini tampil di halaman depan atau di beranda yang di sini. Nah, ini beranda. Berarti ini nanti yang tampil di sini adalah yang dengan nama buku kecil ya, ada kodenya kecil. Itu berarti tampilannya di beranda. Kemudian yang di sini ini dikasih nama buku 3 tanpa embel-embel kecil ya. Nah, buku 3. Nah, ini buku 3. Terus kemudian gambar yang ada di katalog, ya di katalog ini semua ya, ini semuanya nanti kode gambarnya adalah ada tulisan katalog. Nah, ini contohnya. Ini ada katalog 7, katalog 8. Nah, berarti tulisan teks dan harga ini sudah ada di katalog. Nah, itu teman-teman untuk penjelasan kita. Jadi di sini kita hanya menggunakan tabel saja. Terus yang terakhir adalah menu tentang kami ya. Tentang kami di sini ada foto, kemudian di sini adalah keterangan dari apa? Dari toko buku tersebut. Kemudian ada alamat, jam operasi, tanggal merah tutup, kemudian ada tambahan lokasi. Ya. Ini lokasinya di sini. Pakai map. Tapi ini nggak usah sampai map Anda bikinnya nggak sampai map. Kalau input map seperti ini pakainya iframe ya nanti ya. Kita coba. Oh, nggak bisa. Oke, untuk mapnya ini nanti kita bahas tersendiri ya. Nah, langkah-langkahnya untuk membuat ini, ya peta ini dibuat dengan Google My Map, buat sendiri. Nah, ini caranya, ini tutorialnya. Nanti dipelajari. Jadi untuk mapnya tidak wajib dibikin. Oh, oke, itu teman-teman. Kemudian selanjutnya
Bentar. Nah, oke. Jadi untuk langkah-langkahnya nanti sudah ada di sini. Kemudian kalau ingin melihat bagaimana sih detail pembuatannya dan apa fungsi-fungsi dari masing skripnya, itu saya letakkan video di sini. Anda bisa setel ulang ya. Karena kalau menerangkan ini butuh waktu yang sangat lama sekali ya. Jadi Anda bisa mempelajarinya sendiri. Nah, kemudian yang menjadi tugas 14, nah ini tugas 14 ini akan digunakan di pertemuan 15 dan UAS. Jadi UASnya dimulai dari sini, teman-teman. Nah, kalau kalian tadi sudah latihan membuat ini ya, yang toko buku, maka tugasnya adalah buatlah toko online selain toko buku. Boleh toko makanan, pakaian, motor, mobil, properti, atau lainnya, restoran, atau yang lainnya. Tugas tersebut nanti akan diupload di server pada server online ya maksudnya. Server online pada pertemuan 15. Nah, maksud saya di pertemuan 14 ini kalian nanti tugasnya adalah merancang toko selain toko buku. Untuk tampilannya samalah, kalian bikin sama persis dengan toko buku itu, tinggal diedit-edit sedikit. Terus minggu depan nanti akan saya ajari bagaimana cara upload di hosting internet. Ini sudah saya siapkan, tetapi masih belum bisa Anda akses. Masih saya kunci. Nah, nanti di pertemuan 16 atau UAS, Anda hanya cukup mengirim link, jadi absensi, dan mengirim link hasil uploadan website di server online. Jadi dengan kata lain, tugas 14 ini adalah tugas UAS sebenarnya. Karena ini nanti Anda di tugas 14 tokonya masih berada di server localhost, tetapi nanti di pertemuan 16 kalian akan diajari bagaimana ngupload di server internet. Kemudian di pertemuan 16 UAS Anda hanya mengirim linknya saja ke email saya. Nah, dengan mengirim link itu maka Anda dinyatakan sudah mengikuti UAS. Semudah itu. Jadi tugasnya adalah berkesinambungan. Dan target dari mata kuliah web design, Anda bisa membuat atau merancang website yang benar-benar bisa diakses secara online walaupun belum sampai di security, database, dan lain sebagainya. Tetapi paling tidak karya Anda sudah bisa dibuka dari manapun asalkan terkoneksi dengan internet. Sampai di sini ada pertanyaan dulu teman-teman, silahkan kalau ada pertanyaan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Sudah cukup jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Saya mau ini, ada teman-teman sekalian yang ingin mempresentasikan tugas sebelumnya, pertemuan 12. Saya menginginkan 1 atau 2 orang gitu. Coba saya mau lihat hasil kalian secara langsung. Kalau kemarin kan sudah tak lihat di email ya. Ada yang mau mempresentasikan karyanya? Yang di Dikempot itu loh, yang profil profil artis atau tokoh publik. Kalau nggak ada, tak tunjuk aja. Coba Priska. Mbak Priska, bisa dengar suara saya? Priska Windiana. Priska.
Raka, coba Raka, Mas Raka Arik. Raka. Iya, Pak. Ya. Coba dipresentasikan karya kamu yang kemarin. Langsung yang di indeksnya ya, Iya, Pak? ya langsung di share screen ya. Share screen. Ya. Oke. Oke, Ini sudah saya selesai. Oke. indeksnya kan ya, Pak? Ya, indeksnya dulu. Indeks ini. Oke. Saya ngambil tokoh Pak SBY. Soalnya dia sempat bikin album. Terus penghargaannya ini. Oke, berarti tombol menu yang di atas juga sudah bisa aktif, Mas. Coba tombol yang di atas. Bisa, Pak. Bisa semua. Ini diklik. Bisa. Nih. Oke, jadi bisa, secara tampilan visual di dan kinerjanya sudah bisa. Oke, sudah bagus. Nah, untuk yang di bagian album tadi, kamu bikinnya pakai tabel atau langsung pakai BR, Mbak, Mas? Bagian albumnya ini. Kamu bikin pakai tabel atau BR? Pakai BR, pakai BR. BR ya? Yang di enter ke bawah itu, Pak. Oke, berarti BR ya. Oke, sudah cukup bagus. Terima kasih, Pak. Jadi terima kasih ya Mas Raka sudah presentasi. Jadi teman-teman sampling saja ya, satu aja cukup. Saya kira teman-teman yang lainnya juga sudah bisa semua. Terus nanti di pertemuan 14 akan saya tampilkan rekap tugas Anda selama 1 semester. Nanti gini teman-teman, maksudnya karena kadang di email itu kan masuk spam atau yang lainnya ya, biar saya tidak keliru menilai. Jadi nanti akan saya kasih rekap tugasnya, akan saya kasih centang-centang itu sebagai keterangan ini sudah mengumpulkan atau belum gitu ya. Seumpama nanti kalau saya salah dalam memberi centang, mungkin ya saya terlewat dalam mencentang atau keliru dalam mencentang. Nanti Anda silahkan konfirmasi. Pak, saya sudah mengirimkan tugasnya pada tanggal ini hasil screenshotnya. Jadi nanti cukup dikirimkan hasil screenshot ya kalau mengkoreksi saya. Jadi nggak usah nggak usah bingung, nggak usah protes dengan keras, langsung aja. Kalau Anda benar-benar sudah mengirimkan, tinggal aja nanti pasti di email di bagian pesan terkirim Anda sekalian pasti ada jejaknya. Langsung aja di screenshot kemudian dikirim WA ke saya. Seperti itu. Jadi supaya ada cek dari dua belah pihak. Jadi dari saya yang sudah mengumpulkan siapa saja, kalau saya salah mencentang silahkan dikoreksi. Nah, bila mana Anda kok ternyata benar-benar kelupaan dalam mengirim tugas, Anda masih bisa menyusulkan tugas tersebut asalkan belum masuk UAS. Kalau sudah di pertemuan 16 kalian menyusulkan, tentunya tidak akan saya terima. Tetapi sebelum pertemuan 16, oke, akan saya terima. Itu ya, jadi masih ada kesempatan besok selama 1 minggu untuk memperbaiki tugas-tugas yang belum komplit. Oke teman-teman, saya kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih untuk kerjasamanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Oke, terima kasih. Pak. Ya, sama-sama. Semoga kalian selalu Terima kasih sehat. banyak, Pak. Sehat selalu. Ya.